Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di podcast STIS Surakarta bersama saya Korifah Arum di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Nah, minggu ini kita sudah masuk di pertemuan kelima. Di pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai komunikasi melalui surat. Jadi ini ada dua bagian, nanti saya bagi menjadi dua bagian. Yang di bagian pertama akan kita bahas minggu ini dan bagian kedua akan kita bahas di minggu selanjutnya. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan di minggu ini adalah mahasiswa mampu memahami mengenai penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif dan juga penulisan bad news. Untuk penulisan permintaan, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Pengertian pesan-pesan rutin dan positif. Jadi, pesan-pesan rutin itu adalah pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang dilakukan secara berulang-ulang dan perlu dilakukan atau dijawab secepatnya. Misalnya, kayak melakukan pemesanan, memberikan informasi, memberikan pengarahan, memotivasi karyawan, misalnya. Kemudian ada pesan-pesan positif. Pesan-pesan positif ini adalah pesan-pesan yang memberikan pesan yang menyenangkan, memberikan kesan yang menyenangkan kepada pihak lain gitu. Nah, kemudian ada strategi permintaan rutin dan pesan-pesan positif. Jadi dalam menulis permintaan rutin dan pesan-pesan positif, kita bisa menggunakan pendekatan langsung atau direct approach. Maksudnya apa sih? Jadi pendekatan langsung ini dilakukan dengan menulis pesan-pesan bisnis yang dimulai dengan pernyataan ide-ide pokok yang jelas, kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih detail atau lebih rinci dan diakhiri dengan penutup yang bersahabat gitu, yang baik. Kemudian pesan-pesan positif ini ada dibagi menjadi dua, itu ada pesan good news dan juga goodwill. Tapi kita akan bahas dulu terlebih dahulu mengenai pesan-pesan good news. Jadi pesan yang pertama ada good news tentang pekerjaan. Good news tentang pekerjaan ini misalnya surat penerimaan kerja, surat pemberitahuan kenaikan pangkat, surat insentif, pemberian insentif, surat kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Itu good news tentang pekerjaan. Kemudian good news tentang produk, misalnya surat pemberitahuan adanya diskon atau potongan harga, pemberian kupon diskon, pemberian kupon undian berhadiah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah perasaan positif yang dapat mendorong seseorang untuk menjaga hubungan bisnis dengan orang lain. Nah, misalnya apa? Misalnya kita memberikan ucapan selamat kepada karyawan yang memperoleh penghargaan, kemudian memberikan ucapan atas kenaikan pangkat dan jabatan gitu. Kemudian kita masuk ke penulisan bad news. Bad news itu apa sih? Jadi bad news itu adalah penyampaian pesan-pesan bisnis yang tidak menyenangkan dari seorang kepada pihak lain atau dengan menggunakan media tertentu, baik itu secara lisan maupun tertulis. Gimana sih caranya pengorganisasian penulisan bad news yang baik? Jadi pengorganisasian penulisan bad news yang baik itu adalah yang pertama kita harus fokus pada audiens. Kita harus membantu audiens memahami bahwa bad news itu menggambarkan suatu keputusan yang tegas. Membantu audiens memahami bahwa keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang adil. Dan membantu audiens agar tetap memberikan goodwill bagi perusahaan gitu. Jangan sampai kita bad news tersebut membuat audiens merasa kecewa kepada perusahaan gitu. Jadi kita harus tetap memberikan kesan yang baik. Kemudian memilih pendekatan organisasional. Jadi ada dua yang bisa digunakan. Yang pertama perencanaan tidak langsung dan perencanaan langsung atau pendekatan langsung. Ini ada, kalau tidak langsung ini kita bisa dengan dahulu dengan pembukaan, kemudian alasan-alasannya dulu, kemudian baru pesan bad news yang ingin kita sampaikan, dan harus tetap ditutup dengan penutup yang positif dan bersahabat. Kemudian untuk perencanaan atau pendekatan langsung, ini kita bisa langsung memberikan pesan-pesan bad newsnya,
kemudian baru alasan pendukung, dan penutup harus juga yang positif dan bersahabat. Nah, ini ada contoh bad news tentang pelanggan. Yang pertama ada bad news tentang pesanan produk. Misalnya kita hanya bisa memenuhi sebagian produk yang dipesan atau sama sekali tidak memenuhi semua produk. Nah, kalau kita hanya dapat memenuhi sebagian produk, kita bisa menggunakan pendekatan tidak langsung, di mana bisa dibuka dengan good news bahwa sebagian produk dapat terpenuhi, tetapi selanjutnya diikuti dengan informasi bahwa kita akan tetap meningkatkan penjualan produk gitu, dan diakhiri dengan penutup yang positif dan bersahabat tentunya. Kemudian apabila kita sama sekali tidak dapat memenuhi pesanan produk, ini kita juga bisa menggunakan pendekatan tidak langsung, di mana kita bisa mengawali dengan mengonfirmasi bahwa penjualan dan alasan mengapa kita tidak dapat mengirimkan atau memenuhi pesanan tersebut. Kemudian yang kedua, penolakan surat pengaduan dan keluhan. Ini juga bisa menggunakan pendekatan tidak langsung dengan diawali dengan sesuatu yang bersifat netral. Jadi kita juga nggak boleh langsung menolak. Kita harus memahami dulu kebutuhan audiens, kemudian dijelaskan mengapa keputusan itu dibuat dan diikuti dengan pernyataan secara penolakan secara eksplisit gitu, dan diakhiri dengan penutup. Kemudian ada penggantian produk. Misalnya pelanggan meminta atau memesan produk yang baru saja habis atau produk yang sudah tidak kita produksi kembali. Jika kita yakin pelanggan akan menyetujui produk pengganti, kita bisa langsung mengirimkan produk pengganti. Tapi apabila ragu-ragu, kita bisa mengirimkan surat dulu kepada pelanggan dengan menggunakan pendekatan tidak langsung. Nah, tadi bad news tentang pelanggan, ini ada contoh bad news tentang pekerjaan. Misalnya ada penolakan lamar kerja. Untuk menulis surat penolakan penerimaan lamaran kerja, kita bisa menggunakan pendekatan langsung. Nah, tapi jika bagi pelamar yang belum berhasil, kita bisa menggunakan pendekatan tidak langsung. Kemudian ada juga surat penolakan kredit. Ini kita dapat menggunakan pendekatan tidak langsung. Jadi kita diawali dulu dengan pernyataan yang bersifat netral, kemudian baru menjelaskan alasan kenapa kredit tersebut ditolak, dan diberikan fakta-fakta pendukung juga, misalnya KTP-nya yang tidak lengkap atau persyaratan lain yang tidak lengkap. Kemudian diakhiri dengan kata-kata penutup yang hangat dan bersahabat juga perlu. Nah, itu tadi materi kita di pertemuan kelima ini. Apabila ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.